baik itu bersifat nurani, baik itu bersifat zat. Kalau kita tidak memahami tajalinya, hanya berupa sebuah pengakuan, yang dikatakan diri hakikat itu yang pernah kita kaji, bernurani pada Adam, berohani pada Muhammad, dan berabbani pada nyawa. Itu dari dulu-dulu kita sudah mengenalkan. Tetapi kita belum memasuki kebenaran masa tauhid, tafrid, dan tajrid, masa berhubungan mertajali atau masa mendapatkan rasa dan mengalaminya. Inilah kita dalam perjalanan menuju diri hakikat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri hakikat, berarti bukan lengkap Allah itu bersifat bagi diri kita. Akhirnya diri kita belum termasuk golongan diri sifat. Kalau diri kita sudah dihijrahkan kepada diri sifat, maka kita harus melihat kodrat-kodrat yang akan dilahirkan oleh yang bersifat nafsiyah tersebut. Nafsiyah adalah satu nama batin bagi diri, nama batin sebuah diri, bernafsi, diri yang memisahkan dari segala diri. Nafsiyah ini adalah kodrat yang bersifat wujud. Wujud ini adalah mengantarkan bentuk, membuka pandangan, mengantarkan rasa, dan mengantarkan segala tajali-tajali yang ada, baik tersirat maupun tersurat, baik tajali syara' maupun syarah, semua ditajalikan oleh batin Allah, batin diri bernama nafsiyah. Batin dikatakan batin zat yang keluar dari diri adalah nafsiyah, artinya diri yang bertajali dalam zatnya Allah. Inilah para jemaah sekalian, bagaimana hakikatnya kita bisa mendapatkan wujud, yaitu mendapatkan salbiyah. Wujud mendapatkan nafsiyah, sementara maujud mendapatkan maknawiyah. Kalaulah nafsiyah ada pada kalam diri dan disebut dengan aku, ada di antara zat dan sifatku, inilah yang dikatakan bahwasanya bertajalilah aku pada zat dan sifatku sendiri. Kalau sudah bertajali zat Allah dalam 5 wujud salbiyah yang tidak dimiliki oleh umat, dalam makom hitungan 5 kodrat dalam salbiyah, wujud kidam baku mukalifatul hawadis qiyambuhu binafsihi, berhadapan kepada maujudnya maknawiyah. Maknawiyah berdiri daripada 7 sifat, berarti 7 tambah 5 itu 12. 12 dihitung falakiyahnya 1 tambah 2 3, berarti ada 3 wujud dalam diri atau 3 titik dalam alif. Bagaimana sejarahnya kita bisa menghadirkan diri sifat, diri zat, dan diri batin dengan hanya bermodalkan tajalihu, hanya 1 kali tarik. Dalam arti disitulah kita akan mendapatkan bahwasanya telah mawujud manawiyah pada nurani dan telah wujud salbiyah pada rabbani. Ini makanya terjadilah kodrat hayatnya Allah berupa nafsiyah. Nafsiyah adalah batin tunggal yang mawujud di dalam diri. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan kita mengerti dan memahami perjalanan tauhid menuju aftarnya Allah, menuju aftarnya Allah yang akan berhadapan kembali, awal diri adalah ilah Tuhan wahid tunggal pada awalnya. Ini akan berhadapan antara zahir dan batin. Menjadi batin dan zahir Allah ini tidak semudah apa yang kita kalamkan. Allah fi zahiru wallahi wa fil batinu. Aku juga yang bersifat zahir dan aku juga yang bersifat batin. Tapi bagaimana caranya mentajalikan kebenaran sehingga zahir kita ini memang zahirnya Allah dan batin kita ini memang batinnya Allah. Ini tidak bisa hanya sebatas pengakuan, kecuali melaksanakan tajalinya sesuai dengan perintah syahadat, yaitu tauhid berhubungan tafrid, merasakan, dan tajrid mengalami.
Memang makom paling tinggi itu adalah tajalli Allah, menuju tajalli sirullah. Tetapi ketinggian itu tidak menghalangi tidak menjadi sebuah hambatan bagi seseorang yang sedang bermujahadah kepada Allah. Kenapa? Tinggi yang dimaksud bukan ketinggian, tetapi tinggi derajat ketuhanan. Rendah bukan artinya sebuah jurang yang sangat dalam, tetapi rendah itu adalah adanya martabat keumatan. Betujuh martabat insan berhadapan dengan 9 martabat Allah. Inilah yang dikatakan tajalli, memperjalankan kodrat salbiyah menuju kodrat ma'nawiyah tadi. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sementara kodrat alif itu hanya satu, dan wujud alif itu ada 3 di dalam alif. Nah, inilah yang menjadikan batin bertajalli tadi. Bertajalinya sirullah pada Rabbani, bertajalinya izzatullah pada rohani, dan bertajalinya nurullah pada rohani. Jelas titik 3 batin yang wahid di dalam diri. Apa batin yang wahid? Titik juga tetap aja titik, wujud tetap 2 wujud. Artinya apa? Kita tahap sekarang bukan mempersoalkan manawiyah itu 7 kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, ayat, bukan. Tapi kita sekarang mendirikan hayat nurnya Allah itu, nurullah yang ada menjadi pegangan, dan izzatullah menjadi kodrat, kekuatan. Dan ini harus tahap awal dimulai dengan mendirikan sifat-sifat bertajalli Allah dalam diri kita. Kalau kita sudah mempersiapkan alam tajallinya, kodrat tempat dia berpijak, maka sudah layaklah Allah dalam kondisi allazi man azala'u wan tasirun. Inilah kita harus menjadikan jalan-jalan batin menuju Allah. Inilah yaumil mas'ud tadi, menjaga keadaan yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah dengan kita mentajalikan diri ini. Bagaimana kita bisa melihat aftarnya Allah pada huruf alif nyata, hubungan dengan pada jasad? Kalau bagaimana kita berhadapan dengan alif tersiratnya Allah, yaitu wahid ma'dal tunggal, kalau kita tidak mempertemukan zahir dan batin, tetapi kita wajib melaksanakan yaitu mukasyafahnya antara 3 kodrat tadi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, menuju ketuhanannya Allah, berasmakan kepada Allah, awaluddin marifatullah adalah tujuan daripada kodrat nafsiyah tadi. Tetapi di dalam perjalanan tersebut kita wajib mendapatkan hak tajalli, karena dengan tajallilah kebenaran itu akan terungkap, bukan dalam pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, maka semuanya tidak akan menjadi sebuah kodrat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah bagaimana kelanjutan nanti, bagaimana cara menjadikannya akan kita tayangkan pada rekaman season kedua. Tapi perlu dipahami, bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri ini akan terungkap di dalam kajian manawiyahnya diri, salbiyahnya diri, dan nafsiyahnya diri, menjadi suatu kodrat ibadah yang berasmakan Allahu Akbar. Tapi di dalam hakikat dari perjalanan ini semua adalah tajalli satu wujud menjadi 3 kodrat dalam diri. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita mendirikan sifat-sifat Allah pada diri, maka nyatalah keumatan Allah pada diri. Maka juga kita mendengarkan insan Allah pada diri, maka nyatalah ketuhanan Allah pada diri. Menyatakan ketuhanan timbal balik tidak semudah sebuah pengakuan, harus ditajalikan. Coba bayangkan, 3 kodrat ada dalam satu wujud, hanya dengan satu teriakan dia harus menjadi satu. Memang sangat susah diterima akal, tapi rahasia adalah punya peranan yang penting. Segala sesuatu yang terbuka rahasianya, maka dia itu adalah kemudahan yang sangat luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan bagaimana nanti cara bertajallinya, dan hakikat tujuan ini semua adalah menuju aftarnya Allah,
agar bisa menjadi ta'ala, yaitu sifat Tuhan yang menyembah, bukan sifat Tuhan yang disembah, tapi sifat Tuhan yang menyembah. Makanya kita mendirikan kodrat-kodrat itu semua karena apa? Menuju diri sifat dan melepaskan diri kemaklukan, menuju diri ibadah, melepaskan diri amaliyah, dan menuju hakikat diri dan melepaskan syariat diri.